Yang keempat, pasangan memaksa Anda untuk berhubungan seksual dengan orang lain. Yang kelima, menuduh pasangan selingkuh atau cemburu yang berlebihan pada pasangan. Yang keenam, memaksa berpakaian yang menarik secara seksual. Yang ketujuh, memaksa atau memanipulasi untuk berhubungan seks. Yang kedelapan, menuntut berhubungan seks saat Anda sakit, lelah, atau setelah dipukuli. Apa yang harus dilakukan korban kekerasan dalam rumah tangga? Lepas dari jerat KDRT memang tidak mudah dilakukan. Umumnya korban KDRT bertahan dalam pernikahan karena dihantui rasa bersalah pada pasangannya. Ia berpikir ada kesalahan di dalam dirinya yang membuat pasangan atau orang lain di dalam rumah tangga melakukan tindak KDRT. Tak hanya itu, pelaku KDRT juga mungkin bisa bertindak lebih kejam jika korban meninggalkan hubungan. Langkah-langkah yang dilakukan korban. Yang pertama, menyatakan penyebab langsung stunting adalah nutrisi dari asupan makanan yang kurang, mulai dari sebelum kehamilan sampai 1000 hari pertama kehidupan, serta kemungkinan infeksi karena sanitasi buruk. Secara luas tidak bisa dilepaskan dari permasalahan kemiskinan, pendidikan, pola hidup, serta kebutuhan air. Gejala stunting, berat badan tidak naik atau cenderung turun. Selain itu, berat badan lebih rendah dibanding anak seusianya juga merupakan gejalanya. Terus tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Terus pertumbuhan tulang tertunda, perkembangan tumbuh terhambat, anak lebih mudah terkena infeksi. Penjagaan stunting. Yang pertama, bisa perbanyak mengonsumsi makanan bergizi dan cukupi kebutuhan zat gizi selama hamil. Yang kedua, hindari asap rokok dan upayakan untuk tidak merokok saat hamil. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala. Dan yang keempat, jalani pola hidup yang sehat selama hamil. Selama hamil gak tua-tua. Selama sudah mengakibatkan kami lanjut ya, ini penyuluhan tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual secara umum menurut naskah rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelahian hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang. Kedua, kekerasan seksual dalam rumah tangga. Bentuknya antara lain, pertama, pasangan memaksa Anda melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan, termasuk hubungan seksual. Yang kedua, pasangan menyentuh anggota tubuh sensitif Anda dengan cara tidak layak. Ketiga, pasangan menyakiti Anda selama melakukan hubungan seksual. Keempat, pasangan memaksa Anda untuk berhubungan seksual dengan orang lain. Kelima, menuduh pasangan selingkuh. Keenam, memaksa berpakaian yang menarik secara seksual. Yang ketujuh, memanipulasi untuk berhubungan seks. Kedelapan, menuntut berhubungan seks saat Anda sakit, lelah, ataupun setelah dipukuli. Lanjut. Adapun apa yang harus dilakukan korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu lepas dari jerat KDRT memang tidak mudah untuk dilakukan. Umumnya korban KDRT bertahan dalam pernikahan karena dihantui rasa bersalah pada pasangannya. Ia berpikir ada kesalahan di dalam dirinya yang membuat pasangan atau orang lain di dalam rumah tangga melakukan tindak KDRT. Hanya itu, pelaku KDRT itu juga mungkin bisa bertindak lebih kejam jika korban meninggalkan hubungan. Next. Langkah-langkah yang harus dilakukan korban. Pertama, memberitahu orang lain yang dipercaya. Kedua, menggunakan bukti menjadi korban KDRT. Ketiga, menghubungi hotline terkait KDRT. Keempat, membuat rencana untuk keluar rumah secara aman. Kelima, melaporkan kejadian kepada kepolisian. Keenam, melakukan terapi. Adapun cara membina keluarga yang sama raba. Pertama, kita memilih pasangan dengan kriteria yang tepat, memenuhi syarat utama dalam rumah tangga, saling pengertian, landasi rumah tangga dengan ajaran agama, saling menghargai, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan. Next. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar. Dengan Ibu siapa ya? Kami dari KKN Tematik Unisula mengadakan penyuluhan tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga dan stunting. Bisa Ibu menjadi respondennya ya Bu ya? Minta waktu sebentar. Kekerasan seksual dalam rumah tangga. Seperti yang terlihat dalam gambar, ada yang seperti ini ya Bu ya. Coba dilihat ini macam-macam kekerasan seksual dalam rumah tangga Bu. Selanjutnya yaitu pengertian kekerasan seksual secara umum. Menurut naskah rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Perempuan, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang. Pasangan dengan pasangan itu dipaksa melakukan hubungan seksual. Selanjutnya bentuk-bentuk dari kekerasan seksual dalam rumah tangga. Yang pertama, pasangan memaksa Anda melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan, termasuk berhubungan seksual. Terkadang kan ada seorang laki-laki dalam rumah tangga itu memaksa istrinya untuk melakukan hubungan, padahal istrinya sendiri lagi kecapean atau lagi habis kerja, pulang kerja gitu ya. Selanjutnya yang nomor 2, bentuk-bentuknya yaitu pasangan menyentuh anggota tubuh sensitif Anda dengan cara tidak layak. Bisa dipahami ini ya Bu ya. Yang ketiga, pasangan menyakiti Anda selama melakukan hubungan seksual. Ya bermacam-macam ini kalau menyakiti. Yang selanjutnya yang nomor 4, pasangan memaksa Anda untuk berhubungan seksual dengan orang lain. Yang kelima yaitu menuduh pasangan selingkuh atau cemburu yang berlebihan pada pasangan. Ini sering terjadi pada masyarakat yang biasanya cemburu terhadap pasangannya, menuduh pasangan selingkuh dengan tetangganya atau dengan orang lain. Selanjutnya yaitu memaksa berpakaian yang menarik secara seksual. Yang ketujuh, memaksa atau memanipulasi untuk berhubungan seks. Yang kedelapan, menuntut berhubungan seks saat Anda sakit, lelah, atau setelah dipukuli. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan korban kekerasan dalam rumah tangga? Lepas dari jerat KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga memang tidak mudah dilakukan. Kemudian, korban KDRT bertahan dalam pernikahan karena dihantui rasa bersalah pada pasangannya. Ia berpikir ada kesalahan di dalam dirinya yang membuat pasangan atau orang lain di dalam rumah tangga melakukan tindak KDRT. Tak hanya itu Bu, pelaku KDRT juga mungkin bisa bertindak lebih kejam jika korban meninggalkan hubungan. Padahal semakin lama tindak KDRT dibiarkan, dampaknya akan semakin besar. Selain trauma dan cedera secara fisik, korban KDRT pun berisiko lebih besar mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, atau kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang. Pada kondisi ini, ia mungkin akan merasa putus asa hingga timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengakhiri hidupnya. Tidak hanya terhadap korban, terhadap anak korban yang menyaksikan tindak kekerasan dalam rumah tangga pun bisa berdampak. Ia bisa melakukan tindak kekerasan yang sama pada saat dewasa nantinya, atau berpikir bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar yang dilakukan dalam sebuah hubungan dalam rumah tangga. Nah, langkah-langkah yang dilakukan korban untuk mengatasi hal tersebut adalah memberitahu orang lain yang dipercaya, seperti teman, tetangga, rekan kerja, atau anggota keluarga yang lain. Yang nomor 2, mengamankan bukti menjadi korban KDRT. Yang nomor 3, menghubungi hotline terkait KDRT. Yang keempat, membuat rencana untuk keluar rumah secara aman dan cari tempat tinggal lain yang lebih aman. Yang nomor 5,
melaporkan kejadian kepada kepolisian. Yang nomor 6, melakukan terapi. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus membina keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan barokah. Itu harus dilakukan beberapa macam, yaitu yang pertama, memilih pasangan dengan kriteria yang tepat, memenuhi syarat utama dalam rumah tangga. Selanjutnya, saling pengertian di antara kedua pasangan. Yang keempat, landasi rumah tangga dengan ajaran agama. Yang nomor 5, saling menghargai. Yang keenam, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan. Matur suwun Bu. Kalau ada yang ditanyakan Bu? Tadi kan di poin langkah-langkah itu ada tahapan mengenai berkomunikasi kepada hotline. Itu maksudnya gimana ya? Hotline itu apa? Hotline itu seperti Komnas Perempuan Bu, seperti Komnas Perempuan atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu bisa dicek emailnya di Google, bisa aja Bu. Kemudian atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, nomornya juga tertera di Google, bisa dicari seperti itu. Ada lagi Bu? Kalau memilih pasangan dengan kriteria yang tepat, Ya, ketika Anda ini kepelajaran anaknya ya Bu, maksudnya ya, untuk bisa dibuat pelajaran buat anaknya. Nanti kalau anaknya mencari pasangan itu harus mencari kriteria yang tepat agamanya, tepat pergaulannya, tepat keluarganya atau nasabnya, seperti itu Bu. Yang lainnya, kalau yang dengan sama raba itu, sakinah mawaddah. iya, kalau penjelasannya Ya sakinah ya. ya Mbak, sekarang kan miris banget ya Mbak, di mana-mana kekerasan seksual itu terjadi tanpa memandang itu usianya berapa, tidak melihat yang menjadi korban itu bayi, istri, anak-anak, ataupun nenek yang sudah anak masih menjadi korban. Nah sekarang bagaimana tips agar para pelaku itu dia itu nggak mengulangi lagi, itu bagaimana Mbak, dan ya solusi yang tepat untuk para pelaku biar nggak sampai terjadi hal-hal yang demikian. Kalau menurut saya sendiri itu dihukum maksimal gitu. Terus kadang ada yang di televisi itu dihukum kebiri gitu, dipotong kemaluannya ya, hasilnya nggak naik seperti itu Bu. Bisa diterima? Iya, bisa diterima Mbak. Ya. Apalagi Bu? Cukup. Kalau sudah cukup, makasih ya Bu ya atas partisipasinya. Kami dari KKN Unisula meminta maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan atau tidak bisa memberikan jawaban yang baik atau lebih gitu. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.